Ya, puji Tuhan, salam dalam kasih Tuhan bagi kita dimanapun kita ada pada saat ini. Pada kesempatan ini kami mau bersaksi tentang pertolongan Tuhan bagi kami dalam beberapa hari yang lalu. Di mana pada saat itu kami kehabisan kebutuhan dapur dan juga kebutuhan mandi. Ya tentunya Bapak Ibu pasti tahu apa itu namanya kebutuhan dapur. Ya, kebutuhan utamanya tentunya beras yang kami kehabisan pada saat itu, dan sebenarnya ada yang bisa kami jual karena juga kami pelihara ternak, yang baik itu ternak ayam dan juga ternak babi ada yang bisa kami jual. Tapi Tuhan tidak menggerakkan saya secara pribadi untuk menjual itu. Sehingga saya berdiam diri dan menanti pertolongan Tuhan. Dan tentunya Bapak Ibu, mungkin kalau kami sudah menjual ternak itu, ya kami tidak bisa melihat pertolongan Tuhan. Kami tidak bisa melihat karya Allah itu terjadi dalam hidup kami. Ya mungkin disebabkan Tuhan tidak izinkan kami menjual ternak itu dengan tujuan supaya kami bisa melihat pertolongannya lewat pergumulan ini dan menjadi kesaksian bagi kami. Nah, pada sore hari kami, saya secara pribadi saya melihat tempat beras dan sudah menipis, ya tinggal sekali memasak lagi. Dan kebutuhan yang lain sudah tidak ada lagi. Akhirnya saya sampaikan kepada istri, beras kita tinggal sekali masak pada esok hari. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, malam hari itu ada seorang anak Tuhan yang menghubungi kami, namun tidak sempat kami responin. Dan tibalah kami pada hari esoknya dan kami memasak sisa beras itu. Pagi hari itu kami menikmatinya bersama. Pada siang harinya untuk jatah kami suami istri sudah berkurang, ya hanya sedikit karena kami mengutamakan anak-anak. Yang penting mereka tidak masalah, kami tidak kebagian. Yang penting mereka kenyang dan mereka bisa tenang. Namun pada sore harinya ya kami sudah tidak ada bagian daripada sisa nasi pagi hari yang dimasak itu. Hanya anak-anak yang bisa menikmatinya, dan itu aja kekurangan mereka. Nah kebetulan juga istri sudah menyelesaikan satu jahitan, ada jahitan, ada kain yang disampaikan kepada beberapa waktu sebelumnya, dan itu sudah selesai, dan saya minta dia untuk antar kain itu kepada pemiliknya. Dan tidak lama kemudian Bapak Ibu, istri pamit, dia pergi pada sore hari itu dengan membawakan itu dan dia antar ke pemiliknya. Dan di dalam penantian itu saya dengan anak-anak, ya saya merenungkan kebaikan Tuhan di sepanjang waktu yang sudah kami lalui, ya sambil meneteskan air mata. Ya meneteskan air mata bukan karena kami sudah kehabisan beras, tidak, tetapi saya meneteskan air mata ya karena merenungkan kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah kami alami sebelumnya. Dan di dalam perenungan itu Bapak Ibu, saya sempatkan untuk berdoa kepada Tuhan. Dan doa saya singkat, ya seperti ini. Saya tidak layak meminta sesuatu daripadamu, karena saya belum bekerja sekalipun aku anak. Itu doa saya, ya singkat sekali. Ya saya sampaikan saya tidak layak meminta sesuatu daripada Tuhan, karena saya belum bekerja. Itu yang membuat saya tidak layak menurut saya, karena saya belum bekerja dalam pengertian Bapak Ibu, saya belum memberitakan Injil.
Ya, dalam beberapa hari sebelumnya saya belum memberitakan Injil, belum melakukan namanya kunjungan pelayanan untuk ke rumah-rumah, di mana rumah yang diperbolehkan untuk kami masuk. Di sana kami beritakan firman Tuhan, di sana kami berdoa. Karena itu yang kami kerjakan Bapak Ibu, selain daripada ibadah hari Minggu yang melayani 1-2 jiwa, dan di pada malam hari, di setiap harinya itu yang kami kerjakan, itu melakukan kunjungan pelayanan, itu ke rumah. Kami masuk rumah demi rumah, kami masuki, dan di sana kami sampaikan firman Tuhan, dan di sana kami berdoa. Baik bagi saudara kita Muslim juga kami masuk, dan juga bagi orang Kristen juga kami masuk di sana. Bagi setiap rumah yang dibuka, yang diperbolehkan untuk kami masuk, dan untuk kami bisa sampaikan firman, dan di sana kami berdoa. Nah, itu yang membuat saya tidak layak. Itulah saya sampaikan bahwa saya tidak sampaikan kepada Tuhan, saya tidak layak meminta sesuatu daripadamu, karena saya belum bekerja, belum memberitakan Injil, belum menyampaikan kabar keselamatan, belum berdoa. Dan sekalipun saya anaknya Tuhan. Nah, setelah itu Bapak Ibu, saya meneteskan air mata setelah saya berdoa. Ya, meneteskan karena air mata, bukan karena berkekurangan, bukan karena ada pergumulan, tidak. Tapi karena saya merenungkan kebaikan-kebaikan Tuhan yang tidak pernah terlambat, yang selalu dinyatakan Tuhan tepat pada waktunya bagi kami. Dan saya meyakini pada malam hari itu Tuhan pasti akan menolong kami. Tuhan tidak pernah membiarkan kami. Tuhan pasti pelihara kami. Singkat cerita, istri pulang dengan wajah yang penuh dengan sukacita, dan kami sambut juga dengan sukacita. Dan dia sampaikan kepada saya, ya, kainnya tidak jadi diambil karena pemiliknya tidak ada di tempat. Namun anak Tuhan yang menghubungi kita semalam, tadi saya sudah menghubunginya dan sudah diresponin olehnya. Namun dia tadi sempat minta nomor rekening, tapi tidak sempat saya balas, tidak sempat saya kirim, karena paket internetnya kita sudah tidak ada. Tadi saya pinjam hotspotnya orang. Akhirnya saya cepat-cepat saya bilang sama istri, ya sudah, biar saya urusin ini, biar saya cari solusinya, ya, supaya kita bisa komunikasi dengan anak Tuhan ini. Dan tidak lama kemudian Bapak Ibu, saya menghubungi dia, saya mengirim nomor rekeningnya lewat WA, dan dia balas dengan dia sampaikan ada berkas sedikit bang, tapi tidak begitu banyak ya, mohon maaf. Dan saya juga membalasnya Bapak Ibu, dia kirim berkat lebih dari apa yang kami butuhkan, lebih dari apa yang kami perlukan. Dan singkat cerita Bapak Ibu, langsung saya ke pasar jalan kaki karena motor kami pada saat itu rusak, dengan melewati gerimis. Kebetulan malam itu gerimis, saya lalui dan sampai di sana saya belanja, saya beli kebutuhan kami, dan saya pulang masih membawa uang sisa daripada berkat itu. Nah, pesan saya daripada lewat kesaksian ini Bapak Ibu, pastikan engkau anaknya Tuhan. Saudara, Bapak Ibu, pastikan kita adalah anaknya Tuhan. Kalau kita sudah pasti anak, dia pasti pelihara. Dia Bapa yang memelihara kita. Dia Bapa yang mengerti, memahami setiap keadaan dan setiap situasi yang kita lalui anak-anaknya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan juga Tuhan Yesus memberkati anak Tuhan yang sudah dipercayakan Tuhan untuk bisa berbagi berkat kepada kami. Haleluya, haleluya, haleluya.